Puji nama Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita semua. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 10, Bapak Ibu Saudara. Injil Markus pasal 10 ayatnya ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengawali khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul pribadi yang diperhitungkan Allah. Nah, ada sebuah kisah atau penelitian dari seorang biolog, seorang biolog dari Hong Kong, tidak disebutkan namanya, pernah meneliti tubuh manusia dan ia mengatakan bahwa dalam tubuh manusia itu terdiri dari ini, Bapak Ibu Saudara, lemak. Terdiri dari lemak. Nah, kalau dalam penelitian yang hanya dapat dibuat sebatang lilin, lemak yang ada dalam tubuh kita itu dalam jumlah sekira-kira hanya bisa dibuat untuk sebatang lilin. Lalu kemudian zat besi itu yang ada dalam tubuh kita yang hanya dapat dibuat 1 ons paku, itu jumlah zat besi yang ada dalam diri kita. Nah, kalau dijumlahkan di dalam rupiah dalam diri kita, lemak itu 2.500 rupiah. Paku berapa paku? Besi. Per on ya, bukan kilo. Kalau kilo banyak ya. Per onnya 3.000. Lalu kemudian ada fosfor yang hanya dapat dibuat sekotak korek api. Ya, korek api itu kan kecil ya. Bukan yang lama ya, korek api lama itu besar, ukurannya bungkus rokok. Nah, ini yang kecil. Nah, kalau dirupiahkan mungkin nominalnya sekitar 10.000 kapur. Jadi tubuh kita itu mengandung bangunan. Besi ada, kapur ada, besi ada. Nah, itu hanya selumbar. Saya kurang tahu selumbar yang dimaksud. Hanya untuk melabur ya. Yes. Enggak begitu banyak kalau dirupiahkan. Ini penelitiannya loh, bukan saya. Itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 5.000 rupiah. Masih ada lagi enggak? Oh, yang terakhir adalah air. Air apakah kita beli? Kalau di dalam penelitian seorang biolog ini, air itu bisa didapat secara gratis, jadi nggak ada nominal rupiahnya. Kalau dijumlah Bapak Ibu Saudara, jika perhitungan itu benar, maka nilai satu manusia itu hanya senilai 20.500 rupiah. Jadi harga saudara dan saya kalau dijual nominalnya dari zat-zat yang ada dalam tubuh kita itu 20.000 saudara. Ada zat besi, zat kapur, dan juga fosfor dan lain sebagainya. Air yang ada dalam tubuh kita nggak ada regane. Karena apa? Kita bisa ambil ya, dari alam.
Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat menilai dari penelitian tadi, hidup tubuh kita itu nggak ada harganya. Hidup loh ya. Kecuali harga diri. Nah ini beda. Hidup dan harga diri beda. Hidup kita, tubuh kita ini nggak ada harganya. Ya harganya hanya sebesar Rp20.500. Saudara mau dibeli harga itu? Padahal kalau ginjalnya itu emang ya, itu baru 1 ginjal. Kalau 2 ginjal. Nah itu hanya sebagai perantara, pengantar saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya berikan judul pribadi yang diperhitungkan Allah. Ini dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat 16. Kita tahu ceritanya, ada orang sedang membawa anak-anak kepada Yesus, tetapi murid-murid Yesus menghalangi. Loh ini kan anak-anak, kenapa dibawa kepada Yesus? Tapi Yesus justru malah membela. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena hanya anak seperti anak-anak inilah mereka nanti yang akan menerima kerajaan Allah. Nah, apa maksud dibalik ini semua Bapak Ibu Saudara? Seperti tema pada judul tadi, pribadi yang diperhitungkan Allah. Anak-anak itu kenapa ditolak ketika datang kepada Yesus? Dipandang di kalangan orang-orang Yahudi bahwa anak-anak ini dia belum masuk hitungan, adalah pribadi yang tidak diperhitungkan oleh budaya Yahudi. 1 perempuan, 2 anak-anak. Kenapa tidak diperbolehkan mendekat? Karena mereka belum pantas untuk diperhitungkan, belum layak untuk dekat kepada Yesus. Yang boleh dekat kepada Yesus adalah orang-orang yang bisa memahami, yang bisa mengerti Yesus. Lalu dibandingkan kalau anak-anak bagaimana? Anak-anak itu belum memahami, anak-anak itu belum mengerti. Kalaupun Tuhan Yesus mengajar di situ, anak-anak yang nggak mudah. Inilah sebabnya kenapa mereka menghalang-halangi, karena anak-anak adalah pribadi yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang Yahudi, anak-anak dan perempuan. Tetapi Yesus di sini justru malah memberikan pembelaan kepada anak-anak. Aku berkata kepadamu, di ayat 15, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ini menjadi satu ilustrasi berkaitan dengan kerajaan Allah, kepemimpinan Allah di dalam hidup manusia dan kepemimpinan Allah di dalam kerajaan surga. Kalau tidak ada yang menyambut seperti anak kecil itu menyambut Yesus, maka dia tidak akan menikmati kerajaan Allah. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Mengapa tidak luar biasa? Mengapa luar biasa? Karena ini Bapak Ibu Saudara yang susah dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya, tetapi ini hanya bisa dilakukan oleh anak kecil. Nah, kita akan melihat saudara, melalui perikop ini kita akan belajar tentang bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang diperhitungkan oleh Allah. Saudara masih ingat masa kecil saudara? Ayunan. Saya tidak punya ayunan karena rumahnya yang tengah randewet gede. Nah, dia kan zamannya orang modern ya. Kalau sekarang kan pakai besi tilas itu sudah jadi ayunan. Tempat yang terbatas bisa. Nah, dulu kan nggak kepikiran sampai segitu. Orang-orang kuno ya maksudnya, termasuk saya. Lah anak wet baru bisa ayunan. Kalau anak wet juga bisa ayunan. Ayunannya terbuat dari apa, Bapak Ibu? Lendang. Kalau zaman saya itu ban mobil. Wah, itu wis mentereng, itu wis pakai ban mobil. Ada yang pakai kayu ini. Ya kreativitasnya. Ayunan. Ketika ayunan, membuat ayunan, apa yang menjadi pertimbangan? Yang menjadi pertimbangan inti selain ada tempat untuk membuat ayunan. Apa Bapak Ibu Saudara? Yang menjadi pertimbangan utama yaitu tempat untuk apa? Menyangga ayunan. Betul nggak? Kalau di pohon, pertimbangannya adalah harus ada ranting yang kokoh
untuk menopang berat badan sehingga bisa menjadi kuat. Betul enggak? Ada enggak yang membuat ayunan itu di ranting yang gapuk? Kan enggak mungkin. Was-was ya, gawe ayunan kok rantingnya gapuk tinggo apa namanya? Tumpuan juga mungkin. Artinya apa? Setiap orang pasti akan memikirkan ini. Bagian yang pertama adalah bergantung pada yang kuat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat di sini, Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Anak-anak seringkali diabaikan atau dianggap tidak diperhitungkan, tidak dianggap penting dalam masyarakat Yahudi. Tetapi Yesus menegaskan bahwa mereka adalah contoh yang harus diikuti dan diteladani. Apa yang dapat dipelajari dari seorang anak-anak? Apa yang dapat dipahami? Mereka nggak seolah-olah nggak ngerti apa-apa, tapi respon terhadap sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Contoh ketika Tuhan Yesus datang, dia langsung menyambut saking senangnya. Oh, ada guru. Mungkin dia tidak mengenal seperti orang dewasa pada umumnya. Mungkin anak rubung-rubung, anak ngajar, dia langsung mendekat begitu saja. Dia tidak berpikir panjang apa yang diajarkan. Mungkin dia nggak mudah. Tetapi responnya terhadap seorang yang sedang mengajar, dia langsung datang. Bedanya dengan orang dewasa apa? Kalau ada orang yang mengajar, pikir-pikir sih, betul nggak? Kayak apa sih diomong nih? Betul ya? Jangan-jangan sing diomong nih alih paling sales, promo produk, betul ya? Kan sering ada ya, promo produk. Paling-paling sesuatu hal yang nggak berguna. Paling-paling obrolan biasa. Itu kalau obrolan biasa. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada pengajaran firman Tuhan disampaikan, respon orang dewasa seperti apa? Berbeda dengan anak-anak. Ketika diajari di dalam sekolah minggu, yuk kita memuji Tuhan, ikut memuji Tuhan. Percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya. Bagaimana dengan orang dewasa? Ketika diajari firman Tuhan, tadi berbicara tentang apa? Sekolah minggu tadi diajari tentang apa? Memberi hormat kepada yang berhak dihormati. Nah, ketika hal ini diajarkan, apakah di dalam pemikiran bagi si pendengar, hai orang dewasa, bisa melakukan ini? Dia nggak patut dihormati, tingkah lakunya kayak gitu. Tadi ada pertanyaan menarik dari Mbak Lisa. Ketika seorang pemimpin itu melakukan sesuatu hal yang salah, apakah masih patut diberikan hormat? Gitu ya kurang lebih Mbak Lisa. Patut enggak dia dihormati? Dihormati itu tidak melihat apa yang dia lakukan, tapi firman Tuhan tadi sangat jelas, pemimpin-pemimpin, raja-raja patut dihormati. Yang dihormati adalah jabatannya, bukan apa yang diperbuat. Kalau jabatan dihormati, perbuatan itu sudah ada aturannya. Negara ini sudah ada aturan. Ada perbuatan seperti apa? Ada tindakan dari negara. Mutlak wajib bagi kita menghormati pemimpin. Itu salah satu contoh. Nah, mungkin bagi seorang yang dewasa ini akan menjadi masalah. Ketika ada pemimpin, ketika ada sesuatu hal yang bertolak belakang dengan pikiran kita, meskipun itu sesuai dengan firman Tuhan, mungkin kita akan mudah menolak. Enggak, aku enggak sepakat. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Sepakat, harus tunduk. Contoh, hai istri, apa yang dikatakan Paulus? Hai istri, tunduklah pada suami. Hai suami, ini akan menjadi masalah kalau acuannya dari pikiran kita. Oh, istriku kayak gitu, oh, suamiku kayak gitu. Betul enggak? Tapi kalau yang menjadi acuannya firman Tuhan, hai istri, hai suami, ikuti apa kata Alkitab. Kalau anak-anak disampaikan, hai anak-anak,
hormatilah orang tua, dia akan nurut. Ini firman Tuhan loh. Di dalam 10 hukum Taurat juga dituliskan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu, bla 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 bla. Anak-anak bisa patuh enggak? Bisa. Tapi bagaimana dengan orang dewasa? Masih memakai logika. Firman Tuhan mengatakan wajib dipatuhi firman Tuhan. Kalau istri tunduk pada suami, ya tunduk. Kalau suami mengasihi istri, ya kasihi. Kalau anak-anak menghormati orang tua, ya hormati orang tua. Nggak bisa ditawar. Nah, terkadang ini Bapak Ibu Saudara yang membedakan respon terhadap apa yang didengar. Seorang anak akan bisa memberikan respon yang jauh lebih baik daripada seorang dewasa. Ini pun juga gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Biarkan anak-anak itu datang, sebab seperti anak-anak inilah nanti dia orang-orang yang akan menikmati kerajaan surga. Anak-anak itu nggak pikir panjang, dia dihapusi ya wis bablas wae dilakukan. Kepolosan hatinya untuk menerima kerajaan surga. Ini adalah suatu pelajaran penting. Begitu juga dengan apa yang dilakukan. Karakter seorang anak pun juga berbeda dengan karakter orang yang sudah dewasa. Kita sudah tahu itu. Anak-anak, Bapak Ibu Saudara, saya itu kalau marah sama anak saya 1 jam, 2 jam mungkin masih dongkol. Tapi anak saya hanya beberapa menit sudah datang, papa, sudah kondisinya sudah seperti tidak ada masalah dan dia tidak mempermasalahkan itu. Tapi bagi seorang yang sudah dewasa, Bapak Saudara, berbeda. Betul tidak? Pernah dongkol kalau anaknya? Berapa lama? Ayo kita hitung, berapa lama jarak untuk bisa lepas dari dongkol itu? Anak-anak akan sangat gampang melepaskan rasa jengkel kepada orang tuanya. Tapi orang tua 1 menit, 2 menit, 3 menit gak cukup. Bahkan 1 jam kok saya diulangi meneh, bisa gerundel, malah mau mengungkit-ungkit masa lalunya. Mau 1 jam yang lalu ini, anaknya harus lari. Betul enggak? Itu salah satu contoh. Untuk mengampuni saja susah, tapi bagaimana dengan anak-anak? Ini yang dimaksud Yesus. Kita memiliki karakter, bukan sifat anak-anak ya. Bukan sifat itu kanak-kanak enggak. Tapi karakter-karakter yang seperti ini yang perlu dicontoh dari anak-anak. Yang mudah melupakan sesuatu hal yang sudah berlalu. Ya udah, yang berlalu ya wis berlalu. Makanya kehidupannya apa? Enjoy. Beda dengan kita mikir terus uangnya langsung ketak ya. Mikir terus ngerti-ngerti tensi darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bergantung pada yang kekal, sama seperti anak-anak ini. Dia tahu kepada siapa dia harus datang. Dan ini yang Tuhan mau, bergantung pada yang kuat. Siapa yang kuat? Dalam keluarga siapa yang kuat? Wanita, ibu-ibu, atau bapak-bapak? Kalau sedang ada masalah, siapa yang lebih tatak? Bapak-bapak, urung tentu. Ibu-ibu, urung tentu juga. Sesungguhnya pria dan wanita itu sama-sama lemah. Itulah sebabnya pria dan wanita ketika menikah itu menjadi pasangan yang sepadan. Wanita menjadi penolong, bukan berarti wanita ini menjadi orang yang lebih kuat dari pria, bukan. Tetapi inilah tugas wanita untuk melengkapi yang kowe rapuh, ya aku yang akan menguatkanmu. Bapak-bapak, ada yang pernah merasa rapuh? Aku kira rapuh sebenarnya. Harus diakui, rasa sok-sokan gentleman di hadapan aku yang kuat. Pasti ada masa rapuhnya. Wanita sama. Pria dan wanita itu sama-sama rapuh. Kenapa menikah? Supaya saling menguatkan. Bukan gaya-gaya anak kuat. Enggak. Setangguh-tangguhnya pria akan ada masa rapuhnya, membutuhkan pasangannya. Aku butuh loh, Mak. Aku butuh kamu loh, Dek, dan lain sebagainya. Begitupun juga sebaliknya. Tetapi kekuatan pasangan suami istri, apakah dia benar-benar kuat? Saya jamin tidak. Oleh karena itu, satu-satunya kekuatan yang bisa kita andalkan adalah bergantung pada yang kuat, Tuhan. Dialah Allah kita.
Dialah yang memberikan kekuatan. Sama seperti seorang anak kecil, ketika ia membutuhkan bantuan, kepada siapa ia akan datang. Wayai bayaran sekolah, ketika dijahili teman-temannya, kepada siapa anak-anak akan mengadu? Orang tuanya. Pak, aku ingin dinakali koncoku. Bu, aku ingin dijahili koncoku. Kenapa dia datang kepada orang tuanya? Karena dia merasa lemah. Dia merasa butuh seorang yang lebih kuat dari dirinya untuk bisa menolong. Nah, kalau orang tua mau datang kepada siapa? Anak. Ya Allah, tolong aku. Anaknya si balita. Datang kepada yang lebih kuat. Ini suatu pengajaran penting bagi kita ketika kita ada satu hal yang kita alami, kita lemah. Ada satu pribadi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Dialah Allah kita. Aplikasinya bagi saudara, seperti anak-anak yang selalu mengandalkan orang tua, kita pun juga harus belajar untuk sepenuhnya bergantung dan mengandalkan Allah dalam segala hal, baik itu keputusan besar maupun keputusan kecil. Dalam segala hal ini mencakup segalanya. Andalkanlah Tuhan. Yang kedua, apa yang saudara lihat di sini? Ada tulisannya, makan yang banyak ya nak, biar cepat besar kau. Anaknya dikasih makan enak. Tapi dibalik itu semua, bapaknya ini panahnya macet mengenai buahnya cicilan. Ada cicilan macet di sini. Terus apalagi itu? Susu belanja gua anaknya. Terus sembako, kebutuhan hidup yang harus ditanggung, ada listrik, apalagi ini, pampers kebutuhan anak, dan sekolah. Apa artinya saudara? Seorang bapak ini rela berkorban untuk anaknya, demi anaknya mendapatkan yang terbaik. Sangat ya. Ono cicilan, ono susu go anak, ono pampers, ono biaya sekolah, ono sembako, biaya listrik, ada di sini semua. Tapi dia mencoba memberikan yang terbaik kepada anaknya. Makan yang banyak ya nak, biar cepat besar kamu. Makanya bisa saatnya di enak-enaknya. Artinya apa? Ini adalah kasih. Kasih yang tak bersyarat. Apakah anak ini ketika dia sudah besar dan berhasil, bapaknya akan meminta imbalan? Kowe biyen tak gedekne aku, duwe utang aku, duwe cicilan aku, harus bayar listrik aku, numpak pampers aku, nyekolah ning kowe. Saiki kowe wis sukses, aku gantian ragatono, gitu? Enggak mungkin. Orang tua enggak akan mungkin punya pikiran seperti itu. Karena apa? Menghidupi, membesarkan, menyekolahkan, bahkan apapun yang harus dilakukan oleh anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Pasti itu yang ada dalam pikiran orang tua. Dan tidak berharap nanti nek kamu sukses hidupi aku, gak mungkin. Nek kamu sudah sukses hidupi kehidupan dan kehidupanmu dan keluarga. Pasti itu yang ada dalam pikiran orang tua. Gak mungkin orang tua aku akan merepotkan anak-anak, tidak mungkin. Ya meskipun anak nanti akan melakukan tanpa harus ada perintah. Yesus menunjukkan kasih yang tak bersyarat kepada anak-anak. Dia memeluk mereka dan memberkati mereka. Bahkan ketika para murid melarang anak-anak itu datang kepada Yesus, Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus menegur para murid, biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Tuhan Yesus tidak lagi memikirkan tentang status, tidak memikirkan prestasi apapun juga. Tidak ada batasan usia, entah itu orang dewasa, entah itu anak-anak, mereka semua berhak datang kepada Yesus. Mereka juga berhak untuk mendapatkan kasih yang sama. Berbicara tentang hak, Yesus memberikan kewajiban, aku wajib melayani, aku wajib mengasihi anak-anak maupun orang dewasa.
dewasa. Dan itu dilakukan Yesus. Ia menunjukkan kasih yang tidak bersyarat kepada anak-anak, memeluk dan juga memberkati anak-anak, mendoakan anak-anak itu. Ya. Ini menunjukkan kasih Yesus. Tidak ada batasan apapun juga, dan itu diberikan kepada siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga saudara dan saya. Ada kasih yang tidak bersyarat yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Apa yang akan kita lakukan terhadap kasih itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi setiap pribadi, termasuk mereka yang dianggap lemah atau tidak penting oleh dunia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah merasa minder. Jangan pernah merasa kecut, tawar hati. Sebab apa? Allah mengasihi setiap pribadi. Meskipun saudara memiliki satu kesadaran, aku punya kelemahan, Allah juga mengasihi. Aku punya banyak kekurangan, Allah tetap mengasihi. Aku gak dianggap oleh dunia, Allah tetap mengasihi. Aku bukan orang penting di dalam dunia ini, Allah tetap mengasihi. Siapapun saudara dan saya, Allah tetap mengasihi. Aku orang berdosa dan aku orang paling berdosa, Allah tetap mengasihi. Paulus bagaimana kesaksiannya? Aku adalah orang yang paling berdosa di antara orang berdosa, tapi Allah mengasihi. Apa yang akan kita lakukan terhadap kasih yang Allah berikan? Saudaraku, ini sebagai aplikasikan. Berikan perhatian khusus pada mereka yang sering diabaikan atau dianggap tidak penting. Tugas saudara dan saya. Mungkin saudara dan saya melihat sekitar, sekeliling, ada orang-orang yang dianggap tidak penting. Itu tugas kita untuk mengasihi. Belajar untuk mengasihi sesama tanpa pamrih, tanpa memandang status, latar belakang atau kelemahan mereka. Jangan pilih-pilih. Mengasihi. Bukan mengasihi orang yang mau mengasihiku. Itu cara dunia. Tetapi mengasihi orang yang mengasihiku dan mengasihi orang yang tidak mengasihiku, itu adalah cara Tuhan mengasihi. Jadi tugas saudara dan saya adalah mengasihi sesama kita. Terlepas dari latar belakangnya, terlepas dari responnya terhadap kasih kita, tugas kita adalah mengasihi. Jadi mengasihi ini adalah mutlak, gak bisa ditawar. Karena ini yang dilakukan juga oleh Yesus. Nah, ini yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara lihat? 10 lomba Agustusan yang bikin kamu kangen untuk ikut lagi. Pesan apa? Saudaraku, apa pesan di balik gambar ini? Sebentar lagi 17-an. Betul ya? Hampir di setiap lapisan masyarakat, baik itu instansi, baik itu dunia pendidikan, ya, ataupun di masyarakat, semua menanti-nantikan ini. Betul ya? Apa yang dinanti-nantikan? Lomba atau memeriahkan hari kemerdekaan negara kita. Apa yang dirindukan? Lomba apa? Panjat pinang? Gapak boyoan? Poli? Banyak lomba-lomba. Balap karung? Nah, tarik tambang? Masih kuat tarik tambang? Atau tarik ulur?
Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Menyambut kerajaannya seperti anak kecil. Ada sesuatu hal yang dirindukan, ada sesuatu hal yang dinanti-nantikan, ada sesuatu hal yang diharapkan. Apa sih yang diharapkan tadi? Nah, kita lihat. Yesus mengatakan bahwa siapa saja yang tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah tempat di mana Allah memimpin. Tempat di mana Yesus memimpin. Di mana tempatnya? Ada dua. Di dunia dan di surga. Di surga adalah di mana Allah memimpin semua orang di masa kekekalan. Kerajaan surga, kerajaan Allah, di mana Allah memimpin di dunia. Di mana itu? Nggak ada letak biografisnya, nggak ada kerajaannya Allah memimpin. Allah memimpin di hatimu. Allah memimpin di hidupmu. Artinya apa? Segenap kehidupan kita dipimpin dan dikuasai oleh Kristus. Di mana Allah bertahta dalam hidupmu, yaitu di hati. Di kelas pemuridan Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengikuti perkuliahan di STB itu ada gambar hati. Lalu di situ ada, di hati itu ada gambar dua. Ada satu gambar yaitu kursi. Di samping kursi itu ada dua sisi. Sisi pertama adalah Allah, sisi yang kedua adalah dunia atau nafsu. Artinya di dalam kelas pemuridan itu adalah siapakah yang menduduki kursi kepemimpinan di dalam hati itu. Apakah Kristus dia yang akan bertahta, ataukah dunia atau nafsu yang bertahta? Kalau Kristus ini yang bertahta, duduk di kursi, berarti hidupmu dipimpin oleh Kristus. Kalau dunia atau nafsu ini yang bertahta, maka hidupmu akan dipimpin oleh hawa nafsumu dan dipimpin oleh dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, itu di dalam kelas pemuridan. Lalu apa kaitannya, apa hubungannya dengan hal ini? Menyambut kerajaan Allah itu seperti anak kecil. Kita menyambut Sang Kristus itu untuk memilih kita. Menyambut Sang Kristus untuk memimpin hidup kita. Gambarannya kalau dalam hati kita tadi, Kristus dialah yang duduk, dia yang bertahta di dalam hati. Dialah yang memimpin keseluruhan hidup kita. Bukan nafsu, bukan dunia, bukan ego kita. Tapi yang sering terjadi adalah kita mengabaikan. Kita lebih menolak Kristus bertahta di dalam hati kita dan mempersilahkan dunia ini bertahta dalam hati kita. Kalau Kristus ini yang bertahta dalam hati kita, maka kita akan menjadi orang yang seperti anak-anak ini tadi. Dia yang menyambut Kristus, dia yang menyambut kerajaan Allah itu dalam hidupnya. Dia yang menyambut Kristus memimpin hidupnya, berkuasa atas hidupnya, berotoritas dalam hidupnya. Kristus yang mengatur segala sesuatu dalam hidupnya, sehingga apa yang dihasilkan adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia akan menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi berbeda dengan ketika nafsu, ketika dunia ini yang bertahta di dalam hati, maka hidupnya akan dikendalikan oleh dunia. Hidupnya akan dikuasai oleh dunia ini. Bukan Kristus yang mengatur, tapi egonya yang mengatur, tapi hawa nafsunya yang mengatur dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini rumusan berkaitan dengan kepemimpinan. Siapa yang memimpin itu menentukan apakah kita menyambut kerajaan Allah dalam diri kita atau tidak. Anak kecil itu datang, dia sangat sukacita berlapang dada menyambut Sang Kristus.
Ini berarti kita harus memiliki iman yang sederhana dan tulus seperti anak-anak. Saudara, tadi ya sempat saya, anak-anak itu kalau beriman, ya konyol-konyol, tapi saudara itu iman. Dia memiliki satu keyakinan dan meletakkan itu di atas dasar keyakinannya dalam Kristus Yesus. Itu iman. Betul ya? Kalau kita bandingkan dengan orang dewasa, sudah banyak iman sudah diganggu dengan apa? Ketidakmurnian. Ketika kita sudah percaya, sama seperti Thomas, ya. Ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah danau, ada angin ribut, Thomas melihat, hantukah itu? Lalu Tuhan, ini aku, Yesus, datanglah. Kalau engkau itu Tuhan, Petrus ya, kalau engkau itu Tuhan, izinkan aku datang ke situ. Tuhan mengizinkan, mengizinkan. Datanglah. Apa yang dilakukan Petrus? Dengan penuh keyakinan dia datang kepada Yesus. Dia di atas air. Dia turun dari perahu, dia berjalan di atas air. Nggak tahu apa yang ia rasakan. Tapi ketika ia disentuh oleh angin, dia mulai sadar, aku di atas air. Akhirnya ada keraguan-keraguan. Terjadi apa? Jatuh. Apa kata Tuhan Yesus? Karena iman. Satu lagi, ketika para murid dan Tuhan Yesus ini tidak berlayar, ada topan menghantam perahu mereka. Yesus sedang tidur. Apa yang terjadi terhadap para murid? Dikacaukan, guru, tidakkah engkau khawatir terhadap kami akan binasa? Lalu membangunkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid itu apa? Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka itu, diam, tenanglah. Lalu menjadi teduh kembali. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Di mana imanmu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita perlu meniru iman seperti anak kecil ini yang seolah-olah konyol. Tetapi karena keyakinannya kepada Tuhan Yesus, justru itu yang berkenan. Ada satu pengalaman saya dulu waktu datang ke STBI modalin iman, ya sama, konyol. Pendaftaran sudah, mulai masuk harus ada biaya apa saya lupa. Saya nggak punya uang. Sama bendaharanya, ya kamu harus bayar. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak bisa kuliah di sini. Bu, saya percaya nanti akan ada donatur, nanti akan ada sponsor yang membiayai saya. Saudara, iman kayak konyol. Iya, aku ngerti, tapi saya kudu ada duit gue bayar. Kowe gak iso kuliah. Iya bu, aku yakin nanti bu, ada sponsor tak bayar, tapi saya butuh duit. Sampai nangis-nangis saudara. Itu iman. Saya terkadang kalau sekarang mikir itu iman atau konyol, tapi Tuhan menjawab saudara. Menjelang semester awal, kowe lah ora iso bayar semesteran, tak iso ngalu semesteran, tak baleni saiki. Iya saudara. Padahal Tuhan, engkau memanggilku. Aku dengar dari khotbah-khotbah Tuhan, katanya kalau kamu yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan. Mana Tuhan? 1 minggu sebelum ujian saya dipanggil ke PA. Chris, kamu ada sponsor. Saya langsung nangis sujud di situ. Tuhan benar. Iman itu seolah-olah konyol, tetapi ketika kita meyakininya, besar kuasanya. Sama seperti ini. Kita harus punya iman yang sederhana seperti anak kecil itu, sudah pikir panjang berhasil atau enggak, saya penting percaya. Anak kecil ini saudara, imannya murni loh, dia enggak pusing dengan kegagalan dan engkau naik enggak terjadi, dan itu pokoknya percaya, yakin. Ini yang diyakini anak kecil tadi. Jaga iman kita tetap sederhana dan tulus. Percayalah kepada Allah dengan penuh kepercayaan tanpa keraguan atau ketidakpercayaan. Kalau saudara mau beriman, ya sudah, beriman saja. Jangan sampai saudara mengalami keraguan. Jangan sampai saudara mengalami yang namanya ketidakpercayaan. Percayalah kepada
kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan ketulusanmu. Percaya apa yang saudara iman, percayai itu, yakin bahwa Tuhan akan melakukannya. Seperti anak-anak yang mudah diajar, kita juga harus selalu terbuka untuk belajar. Terbukalah untuk selalu belajar. Anak-anak itu seperti itu. Dia akan bertanya kepada seseorang terhadap sesuatu hal yang membuat dia kurang tahu, gak yakin. Ya, makanya ada penelitian kalau anak itu terlalu banyak bertanya, jangan dimarah. Terkadang ini yang memancing emosi kita. Ya. Kita sudah jawab, takon meneh, mesti dijawab. Ada lagi pertanyaan dari itu. Wes meneng. Akhirnya budak untuk ada ditanya. Padune ra iso jawab. Betul ya? Sering itu terjadi. Padahal itu adalah kritisnya seorang anak, dan itu menandakan anak itu pintar. Nah, kembali ke sini. Terbuka untuk belajar. Yuk kita sama-sama belajar. Belajar untuk apa? Menyambut kerajaannya seperti anak kecil tadi. Gak usah pikir panjang. Yang gue percaya bahwa Tuhan memberikan satu janji keselamatan itu diberikan kepada saudara, wis percaya. Gak usah berpikir panjang, apalagi ada ketidakpercayaan, apalagi ada keraguan. Itu yang akan menentukan hasil. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk mengasihi dan menerima kerajaan Allah dengan hati seperti anak-anak yang senantiasa bergantung pada Bapaknya. Kita harus bergantung pada Bapa. Karena apa? Dialah pribadi yang kuat itu. Kalau kita bergantung pada yang kuat. Jadilah pribadi yang rendah hati, penuh kasih, memiliki iman yang tulus supaya bisa masuk dalam kerajaan. Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaannya, miliki yang rendah hati, penuh kasih, memiliki iman yang tulus kayak anak kecil tadi. Sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan. Kelayakan kita menjadi pribadi yang diperhitungkan Allah terlahir dari penyerahan dan sikap hidup serta tanggapan hati terhadap pimpinan. Apakah kita mau dipimpin oleh Allah atau tidak? Itu adalah tanggapan hati. Dan tanggapan hati itulah yang akan menentukan kelayakanmu untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita kembali menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang sudah diperhitungkan oleh Allah. Meskipun kalau kita hitung kita adalah orang yang tidak layak untuk mendapatkan hak itu. Tapi karena Allah mengasihi melalui Kristus, kita menjadi pribadi yang diperhitungkan. Kalau kita mau menilai harga kita tadi berapa? 20.500. Mungkin kita tidak berharga, gak ada harganya. Karondong isek larang ndong, betul gak? Karo lombok isek larang lombok, karo brambang isek larang brambang. Tapi kita di hadapan Allah, kita menjadi pribadi yang berharga. Karena apa? Di hati kita ada Dia yang bertahta. Amin. Amin. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita kembali. Kita tidak perlu minder. Mungkin kita diejek, mungkin kita dihina orang lain. Wong Kristen mati mlebu neraka, justru ini harapan kita, pengharapan kita. Penegasannya adalah setiap kita sudah punya hak untuk di surga. Amin. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, Kau Mengenal Hatiku. Tim musik, singer saya undang untuk maju ke depan. Kita perlu membenahi hidup kita supaya kita semakin dekat kepada Bapa. Dialah Allah, Dialah sumber kekuatan, dan hanya kepada Dia sajalah kita harus bergantung. Sebab Dia adalah pribadi yang kuat, Dia adalah pribadi yang penuh kasih, Dia adalah pribadi yang memberikan kelegaan untuk kita menghadapnya, memberikan kesempatan kepada kita untuk menyambut kerajaan-Nya. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh penghayatan.
Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Mungkin dunia melihat rupa, namun Yesus memandang kita, memberikan penghargaan kepada kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, kita akan pujikan bersama-sama. Sama udah Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita responi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Seperti firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami sebagai anak-anak-Mu, kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kami memiliki hati yang senantiasa bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, supaya kami meresponi kasih yang tidak bersyarat yang daripada Tuhan, untuk bisa kami terapkan kepada saudara-saudara kami yang lain. Firman-Mu mengajarkan kami juga Tuhan, untuk menyambut kerajaan-Mu layaknya anak kecil.
tanpa memikirkan banyak hal, tanpa memperhitungkan banyak hal. Kami percaya, kami meyakini bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga sudah Tuhan sediakan untuk kami yang menerima Engkau, dan kami menerima keselamatan itu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan umat-Mu, menguatkan jemaat-Mu terhadap panggilannya sebagai orang percaya. Kami sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak pantas. Kami sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak layak. Kami sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak patut diperhitungkan. Tetapi Engkau Kristus Yesus, Engkau Tuhan kami, yang telah memperhitungkan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk diperhitungkan. Terima kasih Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami akan berhenti, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu tetap terus menolong, membimbing kami, menuntun kami untuk senantiasa kami hidup di dalam ajaran-ajaran dan kebenaran, untuk membimbing kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ini, membimbing kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam perjalanan pulang kami. Ketika kami meninggalkan tempat ini, ketika kami pulang, Tuhan menuntun kami dalam perjalanan hingga kami sampai di tempat tujuan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun juga, karena Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah saudaraku. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, pergumulan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Karena kita berdoa, kita beriman dalam satu pribadi, Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat, sumber pengharapan, sumber berkat bagi kami. Kami berdoa, kami memohon syukur, kami mohon berkat Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oh
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.